Purwanto. Siang, Bu Nggih. Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Novi. Nggih, alhamdulillah. Ini rencananya hari ini akan melakukan supervisi ya, Pak ya? Nggih. Nggih. Mata pelajaran menapa, Pak Pur? Mata pelajaran yang saya ambil adalah seni budaya, Bu Oh, Novi. seni budaya. Oh, Nggih. nggih. Untuk hari ini mengambil tema apa, Pak, ini babnya? Tema yang saya ambil adalah tentang pemahaman tentang aliran-aliran dalam seni rupa, Bu Novi. Menarik sekali nih, Pak. Nggih. Nggih. Terus tujuannya ini, Pak, kenapa ambil tema itu, Pak? Tujuannya begini, Bu Novi, karena kebetulan dalam pembelajaran ini kan setiap anak itu memiliki keinginan atau minat tentang aliran itu berbeda-beda, Bu Novi. Oh, begitu. Jadi tujuannya agar yang pertama untuk istilahnya menginformasikan kepada anak bahwasanya terdapat banyak sekali aliran seni rupa. Oh, nggih. Dan kemudian nanti anak akan memilih dari aliran itu mana yang condong suka atau cocok dengan siswa yang Oh, tersebut. begitu. Jadi kita Nggih. kenalkan seni untuk anak sejak dini gitu ya, Bapak. Nggih, Nggih. 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 Kemudian untuk metode pembelajarannya, Bapak, apa yang dipilih di sini, Pak? Kan ada banyak sekali, nggih. Oke, metode pembelajarannya kita memakai project based learning ya. Project based learning. Nggih. Iya, untuk project based learning di sini Project based learning. berarti ada siswa membuat sesuatu ya, Bapak, nggih. Nggih, gitu. Oh, begitu. Nggih. Oke. Itu berarti butuh waktu berapa lama sih, Pak? Sebenarnya dalam prosesnya memang 3 kali jam pelajaran ya. Oh, begitu. 3 kali tatap muka sebenarnya, karena kalau ada. satu dalam baru pertama membuat sesuai dengan aliran, Iya. anak itu harus istilahnya memahami dulu tentang aliran itu, baru nanti proses dasarnya memilih. Oh, makaten. Baiklah, Pak. Nggih. Selamat melakukan ini ya, Pak, nggih. Nggih. Observasi nanti akan kita Nggih. amati bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran yang Siap. dilaksanakan oleh Pak Pur. Terima kasih, Pak Pur. Sama-sama, Bu Selamat Novi. siang, Pak Pur. Nggih, selamat siang, Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Pak Pur absen satu persatu ya, sehingga Pak Pur juga sekalian menghafal nama-nama kalian. Kita absen dari yang pertama, Abidza. Oke, hadir ya. Aira. Oke. Akbar. Ya. Alif. Ananda. Aneska. Satu ya yang tidak masuk ya, atas nama Renalta. Ada yang rumahnya dekat Renalta? Tidak ada kabar? Atau yang berangkatnya bareng gitu? Tidak ada ya. Oke lah, kita doakan mungkin yang terbaik ya. Mungkin baru ada keperluan keluarga, atau kalaupun sakit nanti semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin ya. Amin. Oke. Sebelum sampai ke sana, mungkin ada yang sudah tahu apa itu seni lukis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, pinjam sebentar. Belum tahu ya? Oke, belum. Oke. Di materi ini, sebelum Pak Pur sampai masuk ke dalam, perlu kita ketahui bahwasanya kita harus tahu alur pembelajaran yang akan kita lakukan di bab 1 ini, ya. Jadi alur pembelajarannya bisa dilihat seperti ini. Nanti ada beberapa tahapan yang harus kalian pelajari ya. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian seni lukis. Jadi
kita harus tahu dulu seni lukis itu apa. Jadi jangan sampai kita melukis tapi kita tidak tahu apa itu seni lukis. Termasuk kalau ada pertanyaan seni, nah, seni itu apa, art itu apa, paling tidak kita harus tahu. Karena banyak yang mengatakan ini loh seni, ya gitu. Ketika motornya dimodifikasi, kemudian ada yang menyinggung, kok bannya kecil sekali. Oh ini seninya Pak Pur gitu. Knalpotnya bikin brong gitu misalkan, ini seninya Pak Pur. Tapi ketika dibalik apa itu seni, tidak tahu artinya seni, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Berikutnya adalah tujuan berkarya seni lukis. Nah, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, tujuan tertentu yang ingin kalian capai, ya. Kalau kalian berangkat ke sekolah, ya tujuannya ke sekolah untuk menuntut ilmu, ya. Ada yang tujuannya mungkin berbeda, ya. Alif mungkin ketemu temannya, atau ketemu saudaranya, atau siapa gitu, ya. Oke, pasti ada tujuan tertentu yang harus dicapai, ya. Berikutnya, memilih tema dalam berkarya seni lukis. Nah, ini penting, ya. Ketika kita membuat karya, paling tidak kita harus punya tema terlebih dahulu. Nah, tema antara satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Ada yang suka dengan tema alam, ada yang suka tema misalkan benda mati, dia sukanya menggambar. Ada yang suka dengan kartun, anime. Jadi di bukunya itu isinya gambar anime, coret-coretan gitu. Ada di sini gambar kartun gitu, Naruto. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Ini Pak Pur juga perlu sampaikan kepada kalian. Dalam tujuan pembelajaran ini nantinya kita diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai. Berikutnya ada, kemudian kita masuk pada pengertian, ya. Mungkin bisa dibaca di pengertiannya, mungkin Aira bisa dibaca pakai clip on, ya. Oke. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Iya. Dari yang dibaca Aira tadi, ya, terima kasih ya Aira, ya. Sudah bisa dipahami seni lukis? Sudah, ya? Ya, bahwasanya merupakan salah satu cabang seni rupa dua dimensi. Karena ada dua dimensi, ada tiga dimensi. Ya, ada dua, ada tiga dimensi. Kemudian kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Ada yang pakai warna, ada yang hanya menggunakan intensitas warna, gelap terang kayak gitu. Dua adalah tujuan kritik sosial. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Yang keempat adalah tujuan komersial. Nah, di tujuan komersial ada 4, ya. Tujuan religius, kemudian kritik sosial, kemudian tujuan ekspresi, dan tujuan komersial. Nah, selanjutnya Pak Pur akan putarkan video mengenai aliran-aliran dalam seni rupa. Nah, nantinya Pak Pur ingin nanti ada bisa mengambil, ya. Mungkin kalian ingin membuat karya yang temanya atau alirannya apa-apa gitu, ya. Oke, suaranya belum masuk. Tes dulu. Dalam budaya dan semangat berkarya. Kali ini kita akan belajar dari aliran dan budaya dalam seni. Yuk, kita simak bersama. Melukis adalah salah satu cabang seni rupa yang terbuat di antara ada ciri dari aliran impresionisme, yaitu goresan kuas pendek dan tebal dengan gaya minimalis sketsa untuk memberikan keindahan melukis menangkap esensi subjek pada detailnya. Warna didapat
sedikit mungkin percampuran pigmen cat yang digunakan. Bahkan warna tercampur secara optis ekspresinya. Bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Jadi warna hitam tidak digunakan sebagai bayangan. Kemudian cat tidak ditunggu kering untuk ditimpa dengan warna putih. Olahan juga transparansi cat sangat dihindari. Meneliti sesuai mungkin kebutuhan yang ada di cat untuk kemudian diterapkan di dalam ini adalah lukisan aneh dan asing serta kemungkinan fantasi dan khayalan. Seniman dari aliran surrealisme diantaranya adalah Salvador Dali, André Mason, Sudiarno, Aman Rahman, serta Saleh. Ekspresionisme adalah aliran Montreal, serta ada sidik. Oke. Ada berapa aliran nih tadi? 4 ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke sana, mungkin ada yang ditanyakan tentang aliran seni rupa. Kan ada beberapa aliran seni rupa ya kemarin. Ini yang kita tunjukkan. Mungkin adakah yang bertanya? Oke, silahkan. Berdiri, diperkenalkan namanya, biar teman-teman juga tahu ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Cipta Sari, Ya. absen Ya. 9A. Saya mau bertanya apa perbedaan antara naturalis dan realis, karena saya agak sulit membedakan karya ini. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih ya. Oke, ada yang bertanya tentang perbedaan antara realis dan naturalis. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu realis dan naturalis, bisa membantu menjawab agar bisa terjawab dari pertanyaan tadi. Kamu itu harus realistis. Jadi kalau realistis itu bagaimana? Real. Nyata, betul. Oh iya, betul. Ya, terima kasih ya jawabannya. Ya, di kata kuncinya adalah real itu nyata, sedangkan natural itu alami. Oke. Sebelum kita berkarya, kita harus berpegang teguh pada prinsip seni lukis ya, prinsip seni rupa. Di antaranya, nanti bisa Pak Pur sebutkan satu persatu ya. Ada irama. Nah, irama ini tidak apa ya? Tidak semua harus hubungannya dengan musik loh ya. Ya, seni rupa pun juga ada iramanya. Misalkan pemilihan warna, pembuatan gelombang, bentuk. Jadi kalau susunan. Oke. Oke, kemudian sampai pada corak seni lukis. Nah, di sini ada 3 corak ya. Ada representatif atau nyata, kemudian deformasi atau gubahan, menggubah bentuk ya. Contohnya adalah kalau yang gubahan itu, kalau nyata tadi realis tadi ya. Kalau gubahan itu seperti kalau Pak Pur ini ya, batik. Batik ada motifnya tanaman. Ya, mungkin sumber idenya dari bunga sepatu. Bentuknya hampir mirip dengan bunga sepatu, tapi bentuknya sudah mendapat perubahan. Daun tidak selamanya bentuknya seperti ini. Mungkin ada geriginya, ada tulang-tulangnya digambar, ada titik-titiknya. Itu sudah menjadi suatu gubahan. Dengan tidak mengurangi bentuk aslinya, mengurangi secara jadi masih dalam satu bentuk tapi ada perubahan sedikit ya, gitu ya. Oke. Sebelum ke teknik, ada beberapa yang mungkin dipelajari di kelas 7 kemarin ya. Ada unsur seni rupa. Selain prinsip ada unsur, ada titik, terus apa lagi? Garis, terus bidang. Titik yang pertama ya, unsur terkecil. Titik, garis, bidang. Misalkan pipi gelap terang. Kalau pipinya halus ini berarti apa? Tekstur, betul. Terus apa lagi? Ada gelap terang. Ada. Kalau patung itu berarti dia punya
volume atau ruang. Ada volume. Ya. Jadi harus tahu itu ya. Ada unsur-unsurnya. Nah. Kemudian selanjutnya adalah tekniknya. Nah, ini sampai teknik, setelah ini nanti kita akan mencoba berkarya. Pak Pur akan bagikan lembaran kertas dan kalian coba untuk menggambar, melukis ya. Nah, karena materi di sini ada lukis. Ada pointillis, berkarya dengan media titik ya. Kemudian ada tempera, kemudian ada plakat, sapuan kuas yang tebal, kemudian akuarel untuk cat air, kemudian ada spray pilok ya, semprot. Spray itu semprot. Jadi karya yang dibikin dengan cara teknik semprot. Sekarang sudah ada karya yang melalui teknik yang namanya printing. Ada spray, ada printing. Batik aja sekarang ada printing ya, dicetak. Ada yang bertanya, diperkenalkan dulu namanya siapa, kemudian apa yang ditanyakan. Oke, sebentar ya. Oke, silahkan. Saya Oki Putri, absen 25. Saya mau bertanya, teknik apa yang sering digunakan dalam berkarya seni rupa? Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke. Teknik apa yang sering digunakan dalam berkarya seni rupa? Ya, teknik. Kalau hubungannya dengan teknik adalah hubungan dengan kemampuan seseorang. Dia bisanya teknik apa sebenarnya. Tapi yang sering digunakan biasanya kalau praktek di kelas adalah teknik yang hubungannya dengan kemampuan dasar ya. Teknik arsir. Kalau membuat gambar di kertas. Akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Margareta Hulu, absen 19. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan penggunaan unsur seni rupa dalam berkarya seni? Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Iya. Untuk jawabannya, nah, mungkin teman-teman bisa menjawab apakah boleh hanya menggunakan, ada batasan unsur? Ada batasan tidak? Tidak ada, betul sekali tidak ada. Kita boleh pakai 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur, boleh. Contohnya titik. Titik itu adalah unsur terkecil dalam seni rupa. Dipakai untuk membuat karya pointillis. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada proses berkarya ya. Pak Pur akan bagikan lembaran. Nanti Pak Pur minta tolong untuk dibantu dibagikan. Ya, Pak Pur minta tolong dibagikan ya. Aira, mungkin digeser ke belakang atau diputar boleh. Kurang deh. Iya. Kerja peserta didik ya. Pak Pur sudah siapkan gambar tempat seperti ini, lembar LKPD. Silahkan nanti diisi identitas, kemudian tema yang kalian pilih, kemudian media yang kalian gunakan. Nah, silahkan digambar. Iya, Pak Pur paham, kamu dibolak-balik sama aja gitu toh. Toh. Pelajaran yang Pak Pur paling suka itu dari dulu adalah menggambar. Gambar itu, jadi buku biasanya di bagian belakang itu banyak gambaran gitu. Sampai biasanya yang suka gambar biasanya sampai dimintain tolong temennya suruh gambarin gitu ya. Ada juga seperti sini yang jago gambar gitu, tolong dong gambarin ini. Ada ya. Siapa yang sering biasanya dimintain tolong? Kamu pasti ya? Enggak mau atau? Iya. Bagusnya memang diarahkan untuk menggambar
diri. Kalau mengajari boleh, tapi kalau membuatkan, kalau bisa jangan. Nanti kalau dibuatkan, nantinya akan menjadi suatu ketergantungan. Jadi karena sering dibuatkan, besok pasrah kamu terus gitu. Bikinkan. Nanti kalau tidak dibikinkan malah marah. Padahal dulu udah dibantu terus gitu. Tapi kalau kalian ajari, dia bisa sendiri, itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Dapat pahala kamu ngajari gitu. Iya kan? Iya. Ya. Nanti di penilainya ada kerapian ya. Jadi hindari penggunaan penghapus terlalu sering ya. Semakin dihapus terus itu kertasnya lama-lama bolong bisa itu. Hapusnya kira-kira ketika kalian menggores itu dipikirkan dulu kira-kira nanti goresannya seperti ini. Atau kalau enggak pakai goresan tipis dulu. Srit. Kalau sudah fix goresannya itu betul tebal kan. Sret. Ya. Gitu. Oke. Kemudian setelah ini nanti Pak Pur ingin salah satu yang karyanya sudah jadi, silahkan nanti ditunjukkan ke temannya ya, dibawa ke depan, dibacakan ya, nama saya siapa, kemudian saya mengambil tema ini, kemudian sekaligus nanti kalian juga menyampaikan refleksinya ya di akhir ya, di akhir menyampaikan refleksinya. Jadi karena keterbatasan waktu kita sekaligus refleksi. Refleksi itu nanti kita bisa istilahnya menyampaikan bahwasanya apa yang kalian dapat setelah pembelajaran ini dan apa yang ingin kalian capai selanjutnya. Biasanya tulisannya gitu. Jadi contohnya saya jadi tahu aliran-aliran dalam seni rupa, tapi saya cenderung memilih aliran ini, misalkan gitu boleh. Atau saya jadi ingin belajar yang lainnya karena banyak sekali saya ingin menguasai semuanya, boleh ya, refleksinya boleh ditulis seperti itu. Sambil mengerjakan ini ada teman kita yang sudah selesai dan ingin mencoba menunjukkan kepada teman-teman karyanya ya, mohon diapresiasi, dilihat ya, dihargai karya dari teman kalian. Mungkin boleh maju ke depan ya, diperkenalkan, dibaca namanya sampai bagian ini ya, dibaca temanya. Saya mengambil tema apa, kemudian ini. Oke, sebentar ya, nanti dikode kalau sudah shootnya sudah siap. Sudah siap? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Desi Sunia, absen 11. Temanya ini pemandangan alam, medianya kertas, pensil, spidol, krayon, tekniknya arsir. Ya. Refleksinya ternyata teknik dalam berkarya seni rupa sangat beragam. Saya jadi terdorong untuk mempelajari semuanya. Oh iya, dia ingin terdorong ingin mempelajari semuanya. Beri tepuk tangan ya, beri tepuk tangan. Ya, ya. Setelah melihat beberapa karya, kemudian dia ingin melihat aliran ya, ada banyak aliran. Dia ingin mempelajari semuanya. Tapi biasanya suatu saat akan mengerucut pada satu. Dia condong fokus ke yang mana. Sebagai contoh, kalian memang pada masa dimana pencarian ya, dicoba semuanya kayak makanan gitu. Makanan ini cicipi, jajan nasi goreng di sana, digoreng yang mana, sehingga nanti akan mengerucut. Kalian bisa membandingkan, oh enak nasi goreng yang ini ya ternyata daripada nasi goreng yang lain, atau enak berkarya yang ini ya daripada yang lain. Jadi pasti akan mengerucut pada satu. Karena kalian masih dalam proses belajar, silahkan nanti kalian mengeksplor semua, mencoba semua ya, agar makin kaya wawasan kalian. Oke, berikutnya ada lagi yang sudah selesai? Siapa? Aira? Oke, silahkan Aira, maju ke depan. Kameranya biar shoot dulu ya. Sudah siap? Oke, silahkan Aira. Perkenalkan, nama saya Aira Danisa, absen 2. Di sini saya menggambar dengan tema flora atau keindahan alam dengan menggunakan media kertas, pensil, spidol, dan krayon. Teknik yang saya gunakan adalah teknik arsir
Dan setelah saya mempelajari berbagai macam aliran, saya lebih suka dengan aliran naturalisme karena penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam tanpa harus mengubah bentuknya. Oh iya, oke, tepuk tangan ya. Berikan tepuk tangan. Ya, seperti ini tadi. Ini juga Aira sudah nyoba beberapa mungkin ya Aira ya. Terus dia lebih fokus pada naturalis. Karena mungkin sering berlibur ke gunung gitu ya. Atau berwisata, atau sering melihat-lihat lukisan orang tuanya atau karya orang lain, sehingga dia mengerucut lebih memilih ke naturalis, ya, naturalis. Boleh seperti itu ya. Diperkenalkan ya, diperkenalkan kemudian nanti. Akbar sudah. Nama saya Ananda Ciptasari, absen 5. Tema pemandangan gunung, media, kertas, pensil, krayon, spidol, teknik arsis. Saya lebih suka teknik arsis daripada teknik yang lain karena lebih mudah dan lebih cepat. Oh gitu ya. Mungkin yang baru dikuasai baru satu teknik ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Ya. Jadi tekniknya dia lebih suka dengan teknik arsir karena mungkin lebih simpel ya, atau baru menguasai teknik arsir. Sebenarnya masih ada teknik-teknik yang lain ya, nanti bisa belajar lagi ke teknik-teknik yang lain yang bisa menunjang wawasan atau karena hubungannya dengan teknik ya kemampuan untuk berkarya, skill ya. Nah, skill teknik. Ada lagi yang menunjukkan karyanya ya, ada lagi kupu-kupunya mungkin ingin diapresiasikan di depan, boleh? Silahkan. Enggak? Bagus loh ini. Bagus. Oh, ditunjukkan di depan, bagus ya ini ya? Bagus ya. Sekali. Tidak ada gambar jelek, semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan waktunya juga sudah mulai habis. Yang tidak selesai nanti bisa dilanjutkan di rumah, jadi PR ya. Yang sudah selesai langsung dikumpul. Di pertemuan hari ini terima kasih. Sebelum kita akhiri, salah satu memimpin berdoa ya, Mas Alif ya, silahkan. Ya. Duduk siap, Bram. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, Bram. Selamat pagi menjelang siang ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk yang belum selesai nanti silahkan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih Pak Purakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnanto. Selamat siang Bu Novi. Saya tadi melihat bagaimana Pak Purnanto mengajar itu menarik sekali ya Pak. Anak-anak sangat antusias gitu. Anak-anak itu ternyata kreatif. Saya baru tahu ini Pak Pur. Berarti ini tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan observasi tercapai Pak Pur. Alhamdulillah tercapai Bu Novi. Pak Pur. Melalui pengamatan ini saya melihat ada beberapa hal yang masih perlu Bapak tingkatkan Kalau menurut Bapak apa ya yang perlu Bapak gali dari kegiatan ini tadi Pak? Kayaknya kan sudah cukup menarik. Kayaknya kurang gitu ya. Iya. Kalau waktu ketika praktek itu ada beberapa memang keterbatasan antara bahan dan alat. Oh begitu. Dan ada memang ada yang berbakat dengan ada yang mungkin tidak berbakat atau kurang berbakat di seni rupa. Iya betul sekali, tidak semua anak tertarik di seni ya Pak. Hasilnya mungkin antara siswa satu dengan yang lainnya berbeda. Begitu bisa, tapi itu kan nanti malah menjadi suatu ini ya Pak, keanekaragaman hasil karya anak sesuai dengan ketertarikan mereka masing-masing Pak Pur. Oke Pak Pur, terima kasih sekali
Semoga kedepannya untuk mengajar lebih baik lagi Pak Pur. Saya lihat ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Oke, siap Ibu, terima kasih Ibu. Injil. Oke. Sama-sama Pak Pur, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang.